Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut belajar kitab Fathul Qoribnya. Sekarang masuk ke bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamiz zakati utawi iki iku kitab nerangaken pira-pira hukum zakat. Wahya utawi kalimat zakat lughatan ing dalem makna lughate, makna bahasane annama'u iku munda. Zakat secara bahasa itu bermakna bertambah, munda. Jadi tidak ada ceritanya orang yang berzakat itu semakin miskin atau semakin kurang hartanya. Tetapi dari bahasanya saja sudah dikatakan bahwa zakat itu maknanya bertambah. Ketika harta kita zakati, maka harta itu otomatis akan bertambah. Wa syar'an utawi zakat ing dalem cara makna syara'i ismun iku aran, iku jeneng limalin kaduwe harta, kaduwe bondo maksusin kang den tentuaken yukhadu kang den aweh, kang den alap apa mal min malin saking harta maksusin kang den tentuaken ala wajin ing atase siji arah maksusin kang den tentuaken yusarrafu kang den paringaken, kang den tasarrufaken apa mal lito ifatin maring golongan maksusatin kang den tentuaken. Zakat secara syara' itu artinya adalah nama sebuah harta yang ditentukan, yang diambil dari harta yang tertentu dengan cara yang tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu. Jadi makna zakat secara syariat itu adalah harta yang telah ditentukan, yang diambil dengan cara-cara tertentu, diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Itu zakat secara makna syaratnya. Tajibu wajib az-zakatu opo zakat fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara. Wa hiya utawi khamsati asya al-mawashi iku pira-pira raja kaya lho, jangan dibalik kaya raja. Bayam udah berbeda maknanya. Al-mawashi iku pira-pira raja kaya. Zakat yang harus dikeluarkan, artinya yang harus wajib dizakati itu ada 5 hal. Yang pertama adalah al-mawashi. Al-mawashi itu hewan-hewan peliharaan. Walau ambarolan lamun ngibarotaken, lamun nakbiraken sapa kiai musannif, pengarang kitab Fathul Qorib, pengarang kitab takrib bin na'ami kelawan lafat na'ami lakana moko yektine ono apa takbir aula iku luweh utama li annaha krana sak temne na'am akhosu iku luweh khusus minal mawashi saking pira-pira raja kaya. Andai kiai musannif itu, andai pengarang kitab itu mengatakan dengan kalimat na'am, bukan kalimat mawashi ini, tapi dengan kalimat na'am, maka itu lebih bisa diterima, lebih utama, karena kalimat na'am itu lebih khusus dari mawashi. Kalau mawashi itu semua hewan-hewan, kalau na'am itu adalah hewan peliharaan yang diidentikan dengan hewan peliharaan itu adalah sebuah harta kekayaan dari seseorang. Kalau mawashi itu umum, misalkan kuda masuk, semua hewan-hewan, kucing juga masuk, hewan kayak
kijang itu masuk, kemudian yang hewan-hewan yang lain juga masuk. Tapi kalau na'am, dengan kalimat na'am itu ditentukan pada hewan-hewan yang biasa disembelih oleh umat Islam. Wal kalamu utawi kalam gunain dalam iki kitab fil akhosi dalam perkara kang khusus. Tetapi pembahasan kali ini adalah bukan pembahasan masalah mawasi, kalimat mawasi atau na'am, tetapi masalah tentang kewajiban zakatnya hewan-hewan peliharaan itu bagaimana. Itu yang pertama adalah hewan peliharaan. Wal asmanu lan piro-piro rego, wal asman ini wa uridu lan den karepaken biha kelawan asman adzahabu apa emas wal fiddatu lan perak. Yang kedua itu adalah harta yang dijadikan standar harga asman, harta yang bisa dijadikan standar harga asman. Yang diharapkan, yang dimaksudkan dengan asman itu adalah adzhab, emas, wal fiddah dan perak. Wazuru'u lan telu piro-piro koko, wazuru'u lan telu piro lan nomor telu iku piro-piro koko, biji-bijian. Wa uridu lan den karepaken biha kelawan zuru al aqwatu opo piro-piro panganan kang bisa nguwataken. Yang ketiga adalah zuru, tanaman-tanaman biji-bijian yang biasa dijadikan konsumsi, untuk menguatkan badan seperti beras, seperti jagung, seperti gandum dan lain sebagainya. Wasamaru lan papat iku woh-wohan, buah. Wa urudu tijarati lan limo iku piro-piro bondo dagangan. Yang keempat itu adalah buah-buahan. Nanti buah-buahan juga masuk kategori yang wajib dizakati, itu buah-buahan yang bagaimana dan seperti apa caranya. Wa urudu tijarah dan harta dagangan. Ini bagi para pedagang. Wa urudu tijarah dan harta benda dagangan. Wa sayatilan bakal teko kulun apa saben-saben siji minal khamsati saking ikilah limo mawasi asman zuru samar urudu tijarah mufassalan halaten perinci. Dan perincian dari mawasi, hewan-hewan yang harus dizakati, kemudian zuru, tanaman-tanaman yang harus dizakati, buah-buahan yang harus dizakati, kemudian harta benda dagangan yang harus dizakati, itu nanti akan diterangkan secara perinci dalam kitab ini. Kita lanjut. Wa amal mawasi anapun utawi piro-piro raja kaya fatajibu moko iku wajib az-zakatu opo zakat fi salasati ajnasin ing dalam telu piro-piro perkara minha saking mawasi. Kalau masalah hewan peliharaan yang wajib dizakati itu ada 3 jenis. Apa saja? Wahia utawi salasa al ibilu iku unta, wal baqaru lan sapi, wal ghonamu lan wedhus. Ghonamu ini guyonannya guru saya Yai Marzuki, itu kalau ngomong ghonamu itu ingat pada ini tak sopo gonanku, ojo ngomong tak gonanku. Ini gonanku, malim balasnya gonanmu. Gonanmu itu wedhus artinya. Guyonannya Yai Marzuki biasanya seperti itu. Waya utawi salasa al-ibilu siji unta, wal baqaru lan loro wedhus, wal ghonamu lan telu wal baqaru lan nomor loro sapi, wal ghonamu lan nomor telu wedhus.
Di mawasi, hewan-hewan yang harus dizakati itu ada 3, salah satu dari 3 itu diantaranya adalah unta, sapi, dan kambing. Fala tajibu moko ora wajib fala tajibu moko ora wajib apa zakat fil khaili ing dalam jaran warroki kilan kawula budak wal mutawalladi lan hewan kang den lairaken matalan umpamane baina min antarane wedhus wa tiba in lan kidang. Jadi yang ditentukan dari hewan peliharaan itu ada 3, unta, sapi, dan kambing. Kalau selain itu seperti kuda fil khairi itu tidak wajib dizakati. Warrokiki itu budak pun juga tidak bisa dizakati. Budak itu kan sebenarnya manusia tapi budak pada zaman dahulu itu adalah sebuah harta kekayaan bagi pemiliknya. Jadi ibaratnya itu adalah sebuah hewan tetapi manusia, tapi statusnya itu seperti hewan karena merupakan harta dari pemiliknya. Wal mutawalladi dan yang tidak wajib dizakati itu hewan yang dilahirkan masalan bainal ghanamin wa tibain. Umpama hewan itu dilahirkan dari dua hewan yang berlainan jenis, meskipun salah satunya dari hewan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Ini contohnya bainal ghanamin antara kambing, watibain, dan kijang. Walaupun nanti antara kambing dan kijang itu dikawinkan kemudian lahir anaknya berbentuk kambing, itu masih tidak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun perawakannya itu seperti kambing, jelas seperti kambing, tapi karena peranakan dari kambing dan kijang maka itu tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Wasyara itu wujubiha lan utawi pira-pira syarate wajib zakat sitatu asya'a iku 6 pira-pira perkara. Wa fi ba'din nusakhil matani lan iku ing dalem sebagian catatan matan situ khisolin utawi 6 utawi dawuh situ khisolin utawi 6 perkara. Jadi syarat wajibnya zakat itu ada 6 meskipun di catatan kitab yang lain itu bukan menyebutkan sitatu asya'a tetapi situ khisolin maknanya sama, ada 6. Al-Islamu 1 nomor suci nyatane Islam. Fala tajibu moko ora wajib ala kafirin ing atase wong kafir asliyin kang asli. Zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir asli. Ada tak orang kafir yang tidak asli? Ada, yaitu orang Islam yang kemudian pindah agama keluar dari Islam. Itu kafirnya ya tidak asli. Kalau yang dimaksud di sini kafir asli itu kafir yang benar-benar kafirnya asli, mulai dari keluar dari kandungan sudah ikut agamanya orang tuanya yang non muslim. Wa amal murtadu anapun utawi murtad fasohihu moko iku kaul kang sahih annama lahu iku sak temeni bondone murtad mauqufun iku mandek iku kandhek mauqufun iku den kandhekaken fa in ada moko lamun balik sapa murtad ilal islami maring Islam wajabat moko wajib alaihi ing atase murtad wajabat moko wajib apa zakat alaihi ing atase murtad wa illa lanan mura balik lanamun ora ada fala moko ora wajib. Seorang yang murtad kalau tadi itu orang kafir itu tidak wajib zakat. Kalau sekarang permasalahannya adalah orang Islam kemudian orang Islam itu menjadi orang murtad keluar dari Islam, maka kaul yang sahih, kaul yang unggul, pendapat yang unggul, hartanya orang murtad itu mauquf. Mauquf itu dibekukan, artinya dibekukan. Itu
ya tidak mendapatkan status diwajibkan zakat atau tidak, tetapi ada penjelasan berikutnya, fa'in ada ilal Islam wajabat alaihi. Kalau orang murtad itu kembali masuk Islam, wajabat alaihi, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat harta bendanya. Kalau dia kembali, ya total alam malian. Wa illa fa'ala, kalau tidak kembali ke agama Islam fa'ala, maka ya tidak wajib. Misalkan murtad sampai meninggalnya, ya maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta bendanya. Tapi kalau kembali ke Islam, maka ya totalan. Wal hurriyatu lan sifat merdeka. Yang pertama tadi harus Islam, kemudian wal hurriyatu lan sifat merdeka, artinya merdeka. Merdeka itu tidak masuk kategori orang yang dikuasai oleh orang lain, artinya ya budak itu. Fala zakata moko ora ono zakat iku maujud ala rokiki ing atasi kaulo. Maka kalau orang itu adalah hamba sahaya budak, maka ya tidak diwajibkan zakat. Meskipun harta bendanya, misalkan harta bendanya itu banyak, ya tidak diwajibkan zakat. Termasuk zakat fitrahnya mungkin ya di sini ya nanti ya pembahasannya. Wamal mub'adu anapun utawi kawula mub'ad, utawi budak mub'ad. Kawula mub'ad itu apa ya? Seorang hamba sahaya yang separuhnya itu bisa sepertiganya, sebagian dari dirinya itu sudah merdeka sebenarnya, tetapi masih ada sifat budaknya yang belum sempurna dimerdekakan. Contohnya misalkan ada seorang yang punya budak, kamu nanti tanggal 1 Syawal tak merdekakan. Itu kan sebenarnya ketika jatuh tanggal 1 Syawal dia merdeka, tapi karena belum sampai ke tanggal 1 Syawal dia itu masih statusnya budak, artinya dia itu separuh budak dan separuh orang yang merdeka, orang bebas. Itu budak yang mub'ad. Fatajibu moko iku wajib alaihi ngatasi mub'ad, kawula mub'ad az-zakatu apa zakat fima ing dalem barang malakahu kang memiliki sapa mub'ad ing ma, bibaktihi kelawan separune mub'ad al-hurri kang merdeka. Jadi budak mub'ad itu maka dia punya kewajiban zakat fima malakahu, terhadap harta bendanya yang dimiliki. Kenapa kok seperti itu? Karena separuh dari hamba mub'ad itu, hamba sahaya yang mub'ad itu adalah merdeka. Nah, separuh kemerdekaannya inilah yang mewajibkan dia mengeluarkan zakat harta bendanya. Karena sifat merdekanya walaupun separuh, itulah yang menyebabkan dia harus mengeluarkan zakatnya. Wal milku lan kepemilikan atam kang sempurna. Yang ketiga adalah syarat wajibnya zakat itu wal milkul tam, milik sempurna harta bendanya itu. Aifal milku utawi kepemilikan ad-dhaifu kang apes la zakat ora ono zakat iku maujud fihi ing dalem milku dhaif. Kal mustara kaya barang kang den tuku qabla qabdihi ing dalem sadurunge nampani mustara, la tajibu ora wajib fihi ing dalem mustara az-zakatu apa zakat. Kama yaqtadihi kalamul musannifi, kama kaya keterangan yaqtadihi kang neterapi ing ma kalamul musannifi sapa pengarang kitab musannif taban krana anut lil qaulil qadim maring pendapat qaul qadim, maring pendapat Imam Syafi'i kang qadim.
orang yang memiliki sebuah harta yang tidak sempurna, milkut dhaif, yang tidak sempurna itu miliknya, artinya masih punya separuh, misalkan separuh masih punya orang lain dan separuh masih miliknya, atau tidak 100% miliknya, la zakata fihi, maka tidak wajib zakat di harta benda yang tidak sempurna memilikinya itu. Kalau mustaro seperti barang yang dibeli qabla qabdihi, sebelum menerima di tangan, la tajibu fihi zakatu, maka tidak wajib zakat. Misalkan kayak kita beli online, kita sudah bayar tapi barang belum dikirim. Nah, karena barang belum dikirim itulah, artinya barang belum diterima di tangan, itulah yang dimaksud dengan qabla qabdihi, barang yang belum diterima secara sempurna, maka itu tidak ada zakatnya. Atau misalkan harta itu, misalkan punya sapi gitu ya, punya sapi 40, misalkan punya sapi 40, tapi yang satu itu masih dimiliki separuhnya, separuh dari sapi yang satu itu, separuhnya itu masih dimiliki orang lain. Nah, itu masih dimiliki orang lain lah, inilah yang maksudnya kepemilikan yang dhaif, kepemilikan yang tidak sempurna. Nah, tidak diwajibkan zakat itu menurut musannif, karena musannif itu mengikuti qaul qadim. Lakinil jadidu, tetapi nih utawi qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang terbaru, al-wujubu iku wajib. Kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i itu tidak diwajibkan, seperti orang yang beli online itu tadi, tidak diwajibkan selama belum menerima barangnya. Tapi kalau menurut qaul jadid itu ya tetap diwajibkan zakatnya. Wan nisobulan nomor 4, nisab itu batasan harta benda yang dikenai zakat. Jadi ada batasannya. Tidak serta-merta semua harta benda itu bisa dizakati, tapi ada batasannya berapa yang harus dipunyai seseorang itu untuk mengeluarkan zakatnya. Wal haulu lan nomor 5, wal haulu lan tahun, nisab wal haulu lan nomor 5 itu haul itu dalam kurun waktu setahun, batasan waktu kepemilikannya. Kalau nisabnya tadi itu batasan harta yang harus dikeluarkan, kalau haul batasan waktu orang memiliki harta itu untuk dikeluarkan zakatnya. Falau nakosa moko lamun kurang kulun apa saben-saben suwiji min huma saking nisab wal haul fala zakata moko ora ono zakat iku maujud. Kalau kurang dari batasan benda yang harus dikeluarkan zakatnya, atau kurang dari batasan waktu kapan dikeluarkan zakatnya, kurang dari batasan itu, dua-dua batasan itu, batasan hartanya dan batasan waktu kepemilikannya, fala zakata, maka tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Wasaumulan engon wa utawi saum ar-ra'iu iku engon fi kalain mubahin ing dalam sukat kang den menangaken. Kalau nanti berkaitan dengan harta benda itu adalah harta seperti hewan-hewan tadi, unta, sapi, kambing, kalau makannya itu adalah memberikan makannya itu diumbar, diangon di ladang rumput, di padang rumput yang diperbolehkan untuk diberikan kepada hewan, artinya tidak ada larangan dari lahan itu untuk diambil rumputnya untuk dikasihkan makan pada hewan. Artinya padang rumput yang aman,
ya tidak ada pemilik yang melarangnya untuk diberikan pada hewan. Itu maksudnya kalain mubahin. Hewan yang seperti itu maka diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Nih keterangannya. Falau ulifat mukolamun dan pakani almasyiyatu opo rojokoyo mukdhomal hauli ing dalem gede-gedene haul tahun fala zakat fiha moko ora ono zakat iku maujud fiha ing dalem masyiyah. Kalau hewan itu selama 1 tahun itu diberikan makan dengan membeli makannya. Misalkan punya kambing, tetapi untuk memberikan makan kambing itu kita membeli rumput. Selama 1 tahun kita itu membeli rumput untuk memberikan makan kambing itu, meskipun kambing itu sudah masuk nisab, meskipun juga sudah masuk haulnya, maka fala zakata fiha, tidak ada kewajiban zakat karena sudah mengeluarkan biaya untuk makannya. Fa in ulifat nisfahu fa aqalla qadron ta'ishu bidunihi bila dororin bayinin wajabat zakatuha wa illa fala. Wa in ulifat lamun den pakani opo hewan masyiyah nisfahu ing dalem separone taun fa aqalla hale sedithike tahun qadron menurut dalam ukurannya tak isu urip apa masyiyah bidunihi kelawan tampo kelawan tampo ulifat bila dororin kelawan ora darurat ono bahaya bayinin kang pertelo wajabat moko wajib zakatuha opo zakate masyiyah wa illa lan namun ora taish falah moko ora wajib zakat. Ini maksudnya ketika hewan itu diberikan makan hanya separuh dalam setahun, misalkan setahun itu 12 bulan, 6 bulan dia memberikan makan itu dengan membeli, kemudian setelah itu 6 bulan berikutnya kok tidak dikasih makan, kok tidak diberikan makan, tetapi hewan itu bisa hidup dengan sendirinya, entah dia itu cari makan sendiri ke rumput-rumput tetangga ataupun apa, dengan sendirinya dia itu hidup tanpa diberikan makan rumput yang dibeli selama 6 bulan tadi. 6 bulan berikutnya itu kok dia hidup dengan sendirinya yang tanpa bahaya hidupnya itu, wajibat zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena separuh dari 1 tahun itu kita tidak mengeluarkan biaya untuk merawat hewan tersebut, untuk tidak membeli makan, tidak membeli rumput untuk diberikan kepada hewan tersebut. Hanya separuh tahun kok dibelikan rumput untuk makan hewan itu, kemudian separuh tahun berikutnya kok tidak dibelikan lagi, artinya hewan itu bisa hidup dengan sendirinya, maka wajibat zakatuha, wajib dikeluarkan zakat. Wa illa fala, maka kalau tidak seperti itu, artinya tidak hidup, fala, maka tidak wajib. Lah kok setelah 6 bulan dibelikan makan rumput tadi, rumputnya kita beli 6 bulan, kemudian setelah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulannya tidak dikasih makan rumput, hewan ini kok tidak bisa hidup, maka kok dibelikan lagi di bulan 10, misalnya dibelikan lagi di bulan 10, lah artinya hewan ini tidak bisa hidup dengan sendirinya, wa illa fa'ala, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Maksudnya dari sini, dari kalimat ini di situ, hewan yang diberikan makan dengan membeli itu tidak wajib,
dikeluarkan zakatnya. Tetapi kalau separuh dibelikan makanannya, kemudian separuh lagi dia tidak dibelikan makanan, tapi dia tetap bisa hidup dalam 1 tahun itu, maka diwajibkan zakat karena dia tidak mengeluarkan biaya untuk perawatan hewan selama 6 bulan itu, 6 bulan berikutnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini pertemuan kita di bab zakat di edisi pertama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.